Hai, welcome back again, it's me Angelica. So di video hari ini aku bakalan sharing mengenai Beijing Government Scholarship, yaitu beasiswa yang aku dapetin pas aku S1 di China. Nah, buat temen-temen yang masih bingung bedanya apa sih CGS, BGS, MOFCOM, dan masih banyak beasiswa lainnya. Intinya, kalau untuk Beijing Government Scholarship ini tuh beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kota Beijing yang ditujukan untuk menarik lebih banyak mahasiswa atau mahasiswa yang tidak mendapatkan CSC ini boleh berpindah ke Beijing Government Scholarship. Beasiswa ini langsung disalurkan oleh pemerintah ke kota Beijing atau universitas-universitas mitra yang berada di Beijing. Dan masing-masing kampusnya bertanggung jawab untuk mengatur seleksi, penerimaan, dan juga persetujuan aplikasi. Kira-kira dokumen yang dibutuhin banyak nggak? Kira-kira hampir sama sih dengan CGS, cuman dia mungkin menurut aku lebih sedikit rumit karena dia harus apply di dua platform sekolah dan juga platform Beijing Government Scholarship itu sendiri. Nah, kira-kira kalau aku mau apply bisa nggak ya? Oh, tentu bisa. Langsung aja kita lihat kira-kira dokumen apa yang dibutuhin buat apply Beijing Government Scholarship. Yang pertama adalah kalian pastinya harus warga negara asing, which is kalian warga negara Indonesia. Yang kedua adalah mendaftar ke universitas di Beijing, baik S1, S2, maupun S3 dengan durasi maksimal selama 4 tahun. Yang ketiga adalah berusia maksimal 30 tahun untuk S1, 35 untuk S2, dan 40 untuk S3. Berikutnya adalah telah lulus SMA atau sekolah menengah atas untuk teman-teman yang mau apply S1. Dan untuk teman-teman yang mau apply S2, silahkan dapatkan gelar sarjana kalian terlebih dahulu. Berikutnya adalah tidak sedang menerima pendanaan beasiswa lainnya. Jadi kalau misalnya kalian udah keterima CGS, ya kalian nggak boleh dapet BGS lagi atau nggak boleh apply lagi. Isi formulir Beijing Government Scholarship yang biasanya bisa kalian dapatin melalui portal sekolah, ijazah dan transkrip nilai akademik pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisasi, formulir physical examination record, study plan dengan minimal 400 kata untuk S1 ataupun research plan untuk S2 atau S3 sebanyak minimal 800 kata. Portofolio karya seni ataupun musik kalau misalnya kalian apply jurusan seni, dokumen wali jika kalian berada di bawah 18 tahun. Nah, kira-kira teman-teman mungkin tanya, kalau misalnya aku masih 17 tahun, aku boleh nggak apply buat Beijing Government Scholarship? Nah, di posisi aku kebetulan waktu itu akulah salah satu orang yang masih 17 tahun, masih muda banget dan mau ke China buat belajar. Aku apply Beijing Government Scholarship. Aku mencari wali yang ada di China itu melalui teman papa aku, dan kemudian dapatlah salah satu orang Beijing yang mau jadi istilahnya guardian aku selama aku sekolah di Beijing. Nah, kalau misalnya kalian pengen cari wali, kalian bisa langsung chat aku di sini. Dan aku bakalan sharing juga ke teman-teman kayak gimana sih dokumen wali yang dibutuhin, apa aja. Nah, untuk cari wali di China itu susah gampang, pokoknya harus orang yang terpercaya karena kamu bakalan sekolah di sana dan kamu itu bakalan istilahnya itu dijaga oleh guardianmu. Guardianmu juga harus dan berkewajiban untuk bawa kamu keluar 1 bulan sekali. Kalian di China, dia harus make sure bahwa kalian bisa, kalau misalnya kalian bayar sendiri, kalau misalnya kalian bertindak jahat, dia juga harus bertanggung jawab. So that's why gak semua orang mau jadi wali untuk warga negara asing. Yang pertama itu tentukan wali yang tinggal di China. Wali ini bisa warga negara China ataupun warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap atau izin tinggal jangka panjang di China. Yang kedua itu bisa kerabat, teman keluarga, atau agen resmi. Biasanya mereka juga menyediakan istilahnya wali gitu, dan walinya bisa kalian pilih kalau misalnya kalian melalui agen. Berikutnya adalah siapkan dokumen. Dokumennya apa sih? Dokumen surat pernyataan kalau misalnya orang yang bersangkutan mau jadi wali kalian. Yang pertama itu nama lengkap kalian, tanggal lahir kalian, nama lengkap wali, hubungan wali dengan siswa, alamat lengkap wali di China, pernyataan bahwa wali bertanggung jawab selama masa studi kalian, tanda tangan wali, dan juga orang tua. Formatnya ini bisa kalian minta di sekolah. Aku juga punya format tersendiri. Kalau misalnya kalian pengen, langsung komen di bawah dan nanti aku akan share ke kalian. Berikutnya adalah legalisasi dokumen. Yang pertama, legalisasi oleh notaris, which is surat yang ditandatangani oleh wali dan orang tua di depan notaris. Berikutnya adalah dilegalisasi oleh Kemenkumham dan kemudian Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia. Setelah itu, barulah legalisasi di Kedutaan Besar China di Indonesia. Setelah kalian dapat capnya, udah ada 3, ini berarti udah oke dan udah valid. Berikutnya adalah dikirim ke universitas, sertakan saat kalian pengajuan visa pelajar. Ini tuh penting banget dan waktu pas aku apply itu hectic pol, guys. Nah, pertanyaan yang paling penting, BGS itu cover apa aja sih? Nah, beasiswa ini memberikan bantuan finansial berupa uang kuliah yang disesuaikan dengan jenjang studi masing-masing. Nah, kalau untuk S1 itu sekitar 20.000 renminbi atau 44,1 juta per tahun. S2 itu 30.000 sekitar 66,2, dan untuk S3 itu 88,3 juta atau sekitar 40.000 renminbi. Nah, untuk kursnya ini fluktuatif ya guys, disesuaikan aja. Kemudian waktu aku BGS aku nggak mendapatkan uang saku. Aku nggak tahu teman-teman yang lain yang BGS itu dapat atau enggak. Terus aku juga diwajibkan oleh sekolah untuk membayar biaya asrama sekitar 18.000 renminbi untuk selama 1 tahun, dan itu bayarnya di muka. Baru kalian diberikan istilahnya kesempatan buat tinggal di dalam asrama. Dan untuk pertanyaan terakhir adalah apakah ada alternatif lain buat kuliah di China selain BGS? Of course guys, beasiswa ke China itu banyak banget. Kayak ada CGS, Chinese Government Scholarship, ada Kongzi Jiangxuejin itu yang Confucius Institute Scholarship, ada MOFCOM, kemudian ada ASEAN China Young Leaders Scholarship, Youth of Excellence SIM of China Program, Chinese Government Scholarship, China Link, Chinese Trade Unions Silk Road Scholarship, yang Itai Ilu, dan masih banyak lagi. Untuk linknya langsung bisa dicek di sini. Kalian bisa save aja dan di sana kalian bisa search, banyak banget informasi yang penting banget. So maybe that's all untuk seputar Beijing Government Scholarship. Sebenarnya super simple menurut aku, tapi pada saat proses untuk menyiapkan dokumennya itu aja sih yang mungkin agak bakalan ribet nantinya. So that's all for today's video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And kira-kira kalian pengen nonton video apa lagi? Misalnya live Beijing, atau misalnya pertanyaan, live in Shanghai, live in Guangzhou, live in ini, live in itu. Silahkan komen aja. I'll make it if I can, and see you on my next video. Bye-bye!